Halo semuanya, balik lagi. Perkenalkan, nama saya Silva Nurajica dengan NPM 233402140. Oke, baik di sini di video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus menarik tentang penerapan Six Sigma dalam peningkatan penjualan mobil Suzuki Indonesia, khususnya di tahun 2024. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas sesi kedua UAS Manajemen Operasional dan saya akan menjelaskannya bagaimana pendekatan Six Sigma ini khususnya melalui metode DMAIC berkontribusi terhadap peningkatan performa penjualan Suzuki. Nah, dengan itu mari kita mulai satu persatu. Nah, konteks kasus atau isi dan latar belakangnya adalah tahun 2024 tuh menjadi tahun penting bagi Suzuki Indonesia karena mereka tuh meluncurkan berbagai produk baru termasuk All New R3, New XL7 sama Grand Vitara dan Suzuki Jimny 5 Door gitu ya. Tidak terlalu familiar dengan namanya, tapi itu adalah merupakan merek-merek yang diluncurkannya. Tidak hanya itu, mereka juga tuh memperkenalkan kendaraan hybrid yang menyumbang sekitar 58% dari total penjualan kendaraan penumpang mereka pada bulan Desember 2024. Nah, peningkatan penjualan yang signifikan ini menunjukkan adanya strategi bisnis dan proses produksi yang efisien. Nah, disinilah Six Sigma berperan penting. Oke, kita akan lanjut atau melihat nih, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya atau membahasnya, kita harus tahu nih konsep Sigma itu sendiri seperti apa sih itu Six Sigma. Nah, Six Sigma ini adalah sebuah pendekatan manajemen mutu yang bertujuan untuk meminimalisasi cacat atau kesalahan dalam proses. Nah, dengan target tingkat kesalahan hanya 3, per sejuta peluang DPMO. Nah, dalam dunia otomotif, penerapan Six Sigma ini sangat krusial untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini benar-benar memenuhi standar tinggi yang diharapkan konsumen. Nah, itu merupakan apa itu Six Sigma itu sendiri, tujuannya. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dan membahasnya. Pertanyaan ditanyakan apa sih fokus peningkatan Suzuki itu sendiri. Nah, berdasarkan prinsip Six Sigma, Suzuki Indonesia itu telah melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan. Di antaranya yang pertama adalah diversifikasi produknya, sepertinya peluncuran Jimny 5 Door untuk menjangkau pasar SUV compact. Lalu, inovasi teknologi yang mana menghadirkan kendaraan hybrid dan mobil konsep listrik. Yang ketiga adalah analisis tren dan kebutuhan pelanggan, yang mana memfokuskan strategi pada kendaraan ramah lingkungan. Nah, dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan pelanggan dan digital marketing yang adaptif terhadap era pasca pandemi. Nah, dengan adanya ini, semua ini tuh mendukung peningkatan penjualan All New R3 dan Grand Vitara yang merupakan keluaran Suzuki tahun 2024. Ke jawaban untuk pertanyaan kedua tentang tahapan DMAIC atau DMAIC, Define, Measure, Analyze, and Improve Control. Kita analis menggunakan kerangka ini adalah berikut adalah penerapannya dalam Suzuki. Yang pertama adalah Define. Nah, Suzuki ini mendefinisikan permasalahan utama mereka yaitu penurunan daya saing di pasar otomotif akibat minimumnya inovasi dan keterbatasan modal. Nah, kendaraan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu setelah define dan mendefinisikannya, lalu ke tahap user. Nah, Suzuki ini mengukur performa penjualan sebelumnya, melakukan riset tren pasar, serta mengumpulkan umpan balik dari konsumen. Yang ketiga, setelah tahapan yang kedua berhasil, langsung di-analyze, yaitu dari data tersebut, mereka tuh menganalisis bahwa konsumen semakin membutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan tetap stylish, serta terjangkau. Nah, setelah itu, Suzuki mulai improve nih. Suzuki melakukan perbaikan dan meluncurkan produk baru. Nah, All New R3 dan Grand Vitara mereka tuh juga meningkatkan promosi digital dan memperluas jaringan layanan servis. Setelah tahapan tersebut, lanjut ke kontrol yang mana Suzuki itu memonitor penjualan secara berkala, mengatur stok dan distribusi dengan lebih akurat, serta melakukan evaluasi berkala terhadap performa produk dan layanan. Itu adalah pembahasan atau menjawab untuk pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga tentang tingkatan Sigma Suzuki saat ini. Nah, berdasarkan pencapaian Suzuki Indonesia dan berdasarkan data yang meningkatkan signifikan dalam 1 tahun terakhir, saya menilai bahwa
tingkatan Sigma mereka saat ini berada pada level ke-6 hingga ke-5. Artinya mereka sebenarnya sudah memiliki sistem yang baik untuk mengurangi cacat dalam proses yang sekelas Suzuki serta mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk secara nyata. Namun, untuk mencapai level 6 atau level Sigma tertinggi, tentu masih diperlukan peningkatan lanjutan dalam hal inovasi teknologi dan sustainability yang pastinya sesempurna apapun harus melakukan inovasi. Itu untuk menjawab bagaimana tingkatan Sigma Suzuki, seperti indikatornya kualitas produknya tetap meningkat, keluhan menurun, penjualan naik. Nah, yang utamanya tetap butuh upgrade untuk mencapai level Sigma ke-6. Nah, oke, itu dia. Lalu studi kasus ini saya belajar bahwa penerapan Six Sigma tidak harus selalu dalam bentuk perhitungan teknis, tetapi juga melalui strategi nyata yang dilakukan perusahaan untuk menjawab tantangan pasar. Nah, Suzuki ini telah menunjukkan bahwa dengan memahami kebutuhan pelanggan dan memperbaiki proses internal, mereka tuh bisa bangkit dan bahkan unggul di tengah persaingan ketat. Nah, itu dia untuk video kali ini, sesi kedua membahas kasus Suzuki ini. Terima kasih telah menyimaknya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam memahami implementasi manajemen kualitas di dunia. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.